Saudaraku yang berbahagia, sering dijumpai slogan atau tulisan atau bahkan anggapan bahwa penyelamat dari semua krisis saat ini adalah tauhid. Atau ketika melihat ada seseorang yang nyeleneh sikapnya, maka biasanya akan divonis dengan tauhidnya rusak dan sebagainya. Memang anggapan di atas tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Oleh karenanya, agar mengetahui di mana letak salah dan benarnya, maka alangkah baiknya bila mengetahui terlebih dahulu tentang tauhid itu sendiri. Pada prinsipnya, tauhid adalah mengesahkan Allah. Dalam kitab Al-Sulud Salasah karya Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal beribadah. Tetapi apabila menelisik lebih dalam diketahui bahwa tauhid itu sendiri, menurut pandangan para ulama, terbagi tiga: tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, dan tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat merupakan bagian dari mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid ini merupakan bentuk penerapan pengesaan dari makhluk terhadap Allah mengenai nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang mana nama-nama dan sifat-sifatnya ini telah disematkan oleh dirinya sendiri. Tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan segala manfaat. Zat yang mengawasi, mengatur, penguasa, pemilik hukum dan selainnya dari segala sesuatu yang menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah. Dari sini, seorang mukmin harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menandingi Allah dalam hal ini. Allah berfirman, "Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." Al-Ikhlas 1-4. Tauhid uluhiyah mengesahkan segala bentuk peribadatan kepada Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, nazar, cinta dan selainnya dari segala jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah termasuk perbuatan dalim yang besar di sisinya yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Tetapi bila ingin lebih mudah memahaminya justru datang dari Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat, meringkas, tauhid itu menjadi dua, tauhid ilmu dan tauhid amal. Adapun penjabarannya adalah bahwa tauhid ilmu itu ringkasan dari tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah tauhid amal, pengamalannya dalam dunia nyata. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mengakui atau mengesahkan Allah dalam rububiyah dan asma wa sifat saja belum cukup. Sebab itu baru memasuki tauhid ilmu, belum masuk pada tauhid amal. Padahal yang dituntut adalah semua tauhid, asma wa sifat, rububiyah dan uluhiyah harus diamalkan menjadi satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisah, sebab bila dipisah-pisah maka hal itu tidak jauh berbeda dengan iblis. Iblis juga bertauhid, tetapi iblis hanya sampai pada tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah saja. Iblis tidak mau dengan tauhid uluhiyah. Hal itu sudah Allah abadikan dalam Al-Quran di banyak ayat, di antaranya ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Al-A'raf ayat 12. Iblis meminta jaminan kepada Allah dihidupkan sampai akhir zaman. Iblis berkata, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Al-A'raf ayat 14. Ternyata iblis juga bertauhid tetapi hanya sebatas tauhid ilmu saja, belum sampai pada pengamalan. Yaitu ditunjukkannya bahwa iblis mengakui sebagai makhluk ciptaan Allah. Hanya saja iblis merasa lebih bagus daripada Adam, manusia.
Dan dari situlah alasannya iblis menolak mentaati perintah Allah agar bersujud kepada Adam. Pelaksanaan sujud inilah sebenarnya yang masuk dalam area tauhid uluhiyah. Dan itu ditolak oleh iblis. Sehingga iblis disebut sombong dan kafir, lalu iblis diusir dari surga. Tetapi sekali lagi, iblis menunjukkan ketauhidannya, namun hanya sebatas tauhid rububiyah. Yaitu iblis memohon agar usianya dipanjangkan hingga hari kiamat. Hal ini bertujuan agar iblis bisa menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Walaupun mungkin bisa saja permohonan iblis ini disebut sebagai doa, tetap ternyata doa yang buruk untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.